Sebagaimana diperkirakan, FPI tidak lantas diam dan pasrah saja menerima takdirnya. Begitu pemerintah menyatakan membubarkan ormas ini pada 30 Desember 2020 lalu, tidak lama berselang santer terdengar nama lain. Hal itu sesuai dengan celotehan Rizik Syihab beberapa waktu lalu ketika merasa publik semakin kencang supaya ormas radikal ini dibubarkan. Bikin lagi dengan nama baru, ujarnya dengan enteng. Maka ketika kini Front Pembela Islam dilarang, mereka langsung bersalin rupa menjadi Front Persatuan Islam alias FPI juga. Cerdiknya di kalangan masyarakat luas yang dikenal dan diingat adalah FPI, bukan soal apa kepanjangannya, soal ada izin atau tidak, sabodo teuing. Maka ketika FPI katanya sudah dibubarkan pemerintah, namun pada kenyataannya ormas ini tetap utuh saja. Dalam arti orang-orangnya masih tetap sama, tokoh-tokoh pengurusnya masih itu-itu juga. Junjungan tertinggi dan imam besar mereka masih Rizik Syihab, Laskar masih ada. Hanya saja memang ada beberapa anggota yang menyatakan mengundurkan diri dari FPI setelah Rizik Syihab mendekam di penjara. Tapi di kalangan masyarakat euforia begitu membahana. Sampai-sampai banyak orang yang mengekspresikan kebahagiaan itu lewat karangan bunga. Disinilah tampak kesan bahwa perangkat hukum dan pemerintah hanya bertindak hanya setengah-setengah. Tidak ada efek jerah, sebab para pengurus ormas ini tampak santai-santai saja. Walaupun markas mereka di Petamburan disegel atau baliho spanduk plang bertuliskan FPI dicopot dan diturunkan, itu tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan ketika dalam video aparat TNI tampak mencopoti spanduk-spanduk atau logo FPI di markas mereka, si Haikal Hasan dan kawan-kawan mungkin malah tertawa terbahak-bahak di belakang tembok sambil berterima kasih kepada aparat yang telah meringankan tugas mereka. Sebab toh spanduk dan logo itu sudah tidak diperlukan lagi, beberapa hari lagi akan diganti dengan yang baru, sesuai nama baru. Kalau sudah selesai disablon atau di print, hanya tinggal ditempel di kaca yang sudah dibersihkan aparat beberapa waktu sebelumnya. Kita tentu saja senang dan menyambut gembira ketika FPI dimaklumkan sebagai ormas terlarang dan tidak diperbolehkan lagi melakukan aktivitasnya. Namun hati rasanya menjadi miris tatkala dengan entengnya mereka menyatakan telah berganti nama, namun tetap saja disingkat FPI. Pemerintah sepertinya hanya dijadikan bahan lelucon, padahal wakil-wakil pemerintah yang mengawal maklumat pembubaran itu pun tidak tanggung-tanggung. Di belakang Mahfud MD yang Menko Polhukam berjejer antara lain Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menkumham, Wamenkumham, Jaksa Agung, dan lain-lain. Namun apalah artinya itu semua kalau ternyata keputusan mereka hanya dianggap bagaikan angin lalu oleh Rizik Syihab dan kawan-kawannya. Bahkan dengan atau tanpa izin dari pemerintah pun katanya mereka akan tetap eksis. Inilah bentuk kesombongan dan keangkuhan yang luar biasa yang menganggap negara dan pemerintah ini dengan sebelah mata. Hukum dan ketetapan pemerintah tidak dihargai sama sekali. Sudah dibubarkan tapi masih sok menantang dengan cara langsung mengganti nama. Namun misi dan tujuan tetap sama. Pembangkangan semacam ini sama sekali tidak dapat dibiarkan. Dan kita seharusnya paham bahwa kaum intoleran yang sudah diracuni hasutan dan doktrin para penceramah agama radikal pada umumnya membenci Presiden Jokowi dan sekaligus anti pemerintah. Kaum ini biasanya bergabung di ormas-ormas semacam FPI yang dirasa senapas seaspirasi. Begitu dalamnya mereka ini tersesat dapat terlihat dari status-status mereka di medsos yang seolah-olah tidak menganggap bahwa Jokowi itu pemimpin mereka. Kaum kadal gurun ini sebaliknya sangat menghormati, mengagumi, dan membanggakan Recep Tayyip Erdogan yang hanyalah seorang presiden Turki. Miris rasanya membaca komentar-komentar mereka ketika menampilkan berita dan foto tentang Erdogan. Puja-puji bahwa Erdogan itu adalah pemimpin yang bijaksana, amanah, pembela Islam, pejuang Islam, peduli rakyatnya, dan lain sebagainya. Sementara presiden mereka sendiri Jokowi begitu dibenci, sampai-sampai tidak ada satupun yang benar dari Jokowi. Kini kebencian mereka terhadap Jokowi sudah mencapai ubun-ubun karena Rizik Syihab mendekam di penjara lalu FPI dibubarkan. Maka pemerintah dan aparat jangan merasa sudah selesai melakukan tugasnya soal FPI ini. Sebab secara de facto mereka tetap eksis dan bisa saja digerakkan sewaktu-waktu. Sikap membangkang yang mereka perlihatkan itu sudah merupakan indikasi kuat bahwa mereka ini tidak sepenuhnya mau patuh pada aturan. Maka sebaiknya pasca deklarasi pembubaran ini sebaiknya pemerintah langsung melakukan upaya deradikalisasi, berupaya merangkul anggota yang masih bisa disadarkan. Namun pemerintah pun jangan hanya berhenti hanya dengan pembubaran FPI secara resmi, namun juga berusaha memotong akarnya.
Mantan Kepala BIN Hendro Priyono dalam acara ngobrol-ngobrol dengan Karni Ilyas beberapa waktu lalu mengatakan bahwa akar dari radikalis ini adalah ceramah-ceramah agama yang nadanya menghasut dan memprovokasi itu. Maka sebaiknya sejak sekarang negara menertibkan oknum penceramah agama yang selama ini bebas-bebas saja menyebarkan kebencian dan permusuhan. Aparat jangan langsung merasa keder kalau dituduh sebagai anti agama, musuh ulama dan sebagainya. Sebab nyatanya di berbagai negara lain penceramah agama pun tidak boleh sesuka hati. Pemerintah yang mentoleransi penceramah radikal sama saja membiarkan negerinya digerogoti yang kelak bisa membara seperti Suriah. Anjuran dan hasutan oknum penceramah agama inilah yang antara lain membuat umat yang lugu dan polos itu berani menantang pemerintah.